Polisi akhirnya mengungkap kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan digital forensik terungkap bahwa Arya Daru terindikasi memiliki keinginan untuk bunuh diri. Semasa hidupnya, Arya Daru pernah mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Hal ini diungkap oleh Nathanael E.J. Sumampo dari Asosiasi Psikologi Forensik dalam konferensi pers pada Selasa 29 Juli di Mapolda Metro Jaya. Nathanael mulanya mengatakan Arya Daru semasa hidupnya bertugas sebagai diplomat yang melakukan perlindungan terhadap WNI. Arya Daru menjalankan tugas profesional sebagai penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis. Peran tersebut menuntut empati yang tinggi, ketahanan psikologis yang berujung pada burnout dan kelelahan. Nathanael mengatakan hasil psikologis yang ditemukan terhadap Arya Daru di akhir hidupnya menunjukkan bahwa almarhum mengalami hambatan psikologis negatif dan berusaha untuk menutupi. Selain itu, Arya Daru sulit mendapat dukungan dari kesehatan mental. Ahli digital forensik dari pihak kepolisian juga mengungkap bahwa Arya Daru pernah mengirim email ke Badan Amal yang memiliki layanan emosional berdasarkan hasil pemeriksaan handphone. Dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa-masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis dengan memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Dan ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat dan tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan dari satu aspek kehidupan. Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, atau profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.